warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Manandar dan selamat pagi kepada teman-teman. Dan di pagi kali ini kita akan mempresentasikan materi yang berjudul Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pendidikan. Nah, sebelum mempresentasikan, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosad. Saya Ryu Bagus Satrio. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua jenis dan fungsi sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang keempat pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saya. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pengajaran. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Jika prasarana itu dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk mengajarkan biologi atau halaman sekolah menjadi lapangan olahraga, maka komponen tersebut berubah posisi menjadi sarana pendidikan. Oke, kedua yaitu jenis dan fungsi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu habis tidaknya dipakai, bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama itu ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Dilihat dari habis tidaknya dipakai ada 2 macam sarana prasarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dipakai habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik dan sebagainya. Selain itu ada sarana pendidikan yang berubah bentuk, misalnya kayu, besi, dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contohnya pita mesin, tikom atau komputer, bola lampu, dan kertas. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contohnya bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globus, dan peralatan lainnya. Kedua itu bergerak tidaknya saat digunakan. Tinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan tidak bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang dapat digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya almari arsip sekolah, bangku sekolah, dan sebagainya. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana pendidikan yang tidak bisa untuk dipindahkan, misalnya saluran perusahaan daerah air minum. Yang ketiga ditinjau dari hubungan dengan proses belajar mengajar. Sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam. Ditinjau dari hubungan proses belajar mengajar, yaitu dan pengajaran. Adapun prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, keterampilan, dan ruang laboratorium. Kedua prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi
belajar. Belajar misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah. Kamar kecil, ruang usaha, kesehatan sekolah, ruang guru, kelas sekolah, dan tempat. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Materi berikutnya yaitu pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Penentuan kebutuhan dari pengelolaan sarana prasarana pendidikan merupakan perencanaan pengadaan sarana pendidikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengadakan alat-alat tertentu atau fasilitas pendidikan, kita terlebih dahulu melalui prosedur yang benar, yaitu melihat dan memeriksa kembali apakah di sekolah tersebut ada keadaan dan telah ada itu, agar tidak terjadi sarana pendidikan yang mubazir, seperti pengadaan kembali sarana yang masih memadai dari segi kuantitas maupun kualitas, atau pengadaan alat-alat yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Setelah melalui prosedur yang benar, baru bisa ditentukan jenis sarana yang diperlukan berdasarkan kepentingan pendidikan di sekolah bersangkutan. Penentuan sarana pendidikan sekolah juga harus mempertimbangkan siapa-siapa saja yang memfasilitasi atau membiayai pengadaan sarana tersebut. Pihak sekolah bisa mengajukan permohonan pengadaan sarana pendidikan kepada instansi atasan seperti kepada pemerintah melalui Distipora provinsi, kabupaten atau kota. Bisa juga kepada pihak komite sekolah mengajukan RAPBS atau Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah pada waktu awal tahun pembelajaran atau mungkin sumbangan dari masyarakat. Materi berikutnya itu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Konsep pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengadaan sarana dan sarana pendidikan merupakan fungsi operasional kedua dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan setelah perencanaan. Nah, fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai kebutuhan, baik berkaitan dengan jelas dan spesifikasi, jumlah, waktu, maupun tempat dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Strategi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan tersebut adalah melalui yang pertama itu membeli, seperti membeli dari kebutuhan yang ada dengan anggaran, membuat sendiri, bantuan atau hibah dari masyarakat seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lalu menyewa, meminjam, mendaur ulang dari fasilitas-fasilitas yang ada, apakah masih bisa dipakai atau tidak, maka bisa didaur ulang, lalu kemudian menukar, memperbaiki, atau merekonstruksi kembali. Nah, dapat disimpulkan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran di bidang akademik maupun non-akademik, dan untuk menghindari terjadinya suatu kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Maka dari itu, sarana dan prasarana adalah analisis kebutuhan dan penentu skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan dalam bentuk nyata. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Karena pemaparan materi sudah cukup,
Mungkin untuk selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan bertanya. Baik, untuk yang pertama, mungkin Nanda Wulandari, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Wulan dari kelompok 12. Izin bertanya, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia? Dan bagaimana caranya untuk menunjang kekurangan tersebut agar lebih baik ke depannya? Mungkin itu saja, terima kasih. Wulan, untuk selanjutnya, Rahmanda Putri. Ya, coba saya dulu. Baik, terima kasih. Saya Rahmanda Putri dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk sarana dan prasarana yang tidak maksimal dalam pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Anissa Mayada, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Anissa Mayada dari kelompok 4. Izin bertanya, apa strategi yang digunakan untuk mendapatkan sumber daya finansial guna mendukung pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Salsabila Sapianingrum, persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih ya. Saya Salsabila Saptaningrum dari kelompok 7. Izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin tentang pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, apa sih kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Fitria Dwi Hairunisa, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih pada penonton saya. Saya Fitri yang dari kelompok 10. Mohon izin bertanya, bagaimana pengadaan sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam kemudian bagaimana memastikan bahwa proyek-proyek ini dapat selesai tepat waktu mendukung proses pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Apita Nurhani Sarahayu, persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Afita dari kelompok 9. Izin bertanya, bagaimana sarana dan prasarana pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Nur Azizah Khalifah, persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Azizah Khalifah dari kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana cara memilih sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dan faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam sarana prasarana di lembaga atau di sekolah? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Dita Dewi Pristianti, silakan untuk bertanya. Terima kasih. Sebelumnya, izin bertanya, saya Alita Dewi Pristianti dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana pengaruh dari kualitas sarana dan prasarana sekolah terhadap proses pembelajaran siswa di kelas? Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Zahra Nur Kamila, silakan untuk bertanya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Kamila dari kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana peran guru dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Untuk selanjutnya, itu Dwi Safira, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Dwi Safira dari kelompok 3. Di sini saya mau tanya,
Menurut kalian yang berperan penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana ini siapa sih? Aja. Makasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Susilawati, silakan untuk bertanya. Sudah semua bertanya? Pada Susilawati, sudah apa belum? Susilawati, sudah bertanya? Halo? Coba itu hitung aja, kan kamu catat tadi. Ada berapa? Pertanyaan? Makanya dicatat, tulis namanya. Sudah semua, yuk. Dari Susilawati tidak bisa on mic Pak, itu dari kolom komentar. Oh, tulis saja di chat. Nanti kamu bacakan. Ya sudah, dibaca aja. Rio, pertanyaan Susilawati. Yang tulis di kolom chat. Saya bacakan, bagaimana pendapat kalian mengenai pendidikan di daerah pelosok yang sangat tertinggal dalam sarana dan prasarananya, seperti tidak adanya ruang kelas atau gedung sekolah dan ketersediaan buku. Lantas upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya. Sudah semuanya? Sudah Pak. Mohon izin Pak untuk kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu Pak. Ya. Saya ingin menambahkan ya. Pertama, minggu depan kita UTS. Ya. UTS. Nanti soalnya saya posting di grup ya. Yang kedua, kalau kita bicara materi sarana prasarana, sepertinya sederhana, tapi ini juga perlu perencanaan yang baik ya, terutama dalam pengelolaan menggunakan ya, memelihara, penggunaan dan pemeliharaannya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kamu sarana prasarana ini. Tidak ada ya salah langsung berorientasi untuk membuat pembelajaran. Ini luar biasa ya. Jadi sarana prasarana ini hal yang dibutuhkan. Jadi bagi sekolah swasta, kalau sekolah swasta ini biasanya menjadi merek ya, menjadi pertanda lah, dan jadi kebanggaan. Kamu sekolah di mana? Al-Azhar, gedungnya mentereng macam gitu ya. Nah ini luar biasa. Tapi walaupun demikian, sesungguhnya yang utama adalah kegiatan belajarnya, bukan sarana prasarananya. Tapi sarana prasarana penting karena dia mendukung atau mensupport kegiatan belajar mengajar, seperti sarana prasarana yang
habis pakai ya, spidol, kertas, ada dapur, dan sebagainya. Tapi ini harus dikelola dengan baik penggunaannya, sehingga ketika habis maka ada kegiatan pengadaan. Ini untuk alat-alat tulis ya, dan juga buku-buku ya, kegiatan pelaksana yang habis pakai itu. Dan sarana prasarana yang lainnya seperti gedung, jaringan listrik, itu sarana prasarana yang tidak bergerak. Tapi ini pun juga tidak kalah penting ya. Kalau padam lampu, internet kawan tidak kita mau kerja. Oleh karena itulah beberapa sekolah melakukan pengadaan sarana prasarana untuk membackup data ketika admin atau ketika ada sistem jejaring internal ya LAN atau ke area network, ini digunakan, biasanya ada pengaman ya, namanya pengaman penyimpan listrik sementara. Dan sekali lagi sarana prasarana juga sangat menunjang kegiatan belajar ya, sangat menunjang. Kalau tidak ada sarana prasarana, ilustrasi berkegiatan dengan kegiatan, contoh-contoh, bahkan bukan hanya itu, sampai evaluasi pun dibawa-bawa. Ini sarana prasarana. Nah, gimana cara pengadaannya? Dari mana sumber pendanaannya? Ini sebuah pertanyaan. Bergantung pada sarana prasarana pendidikan ini milik pemerintah atau milik swasta. Ya, kalau swasta pembiayaan sungguhnya dari yayasan. Ya, yayasan dari donatur dan seterusnya. Tapi kalau terigu ya buat kue ya dalam sarana prasarana untuk menunjang pembelajaran, nah ini yang habis pakai perlu dikelola dalam hal pencatatan pengadaannya, jumlahnya, volumenya segini. Nah, ini berkaitan dengan sarana prasarana. Di prodi matematik saja alat peraga ya yang mensupportnya, lemarinya itu adalah sarana prasarana yang tidak bergerak. Jadi sekali lagi ini juga sangat penting ya. Karena kalau tidak ada sarana prasarana pendidikan, bagaimana kita mau melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sukses? Gedungnya misalkan tidak ada. Walaupun sekarang tidak ada gedung, ada melalui daring ya. Berarti jaringan internetnya harus kuat. Gitu, harus kencang ya. Nah ini bagian dari kegiatan samping. Nah yang belum dibahas di sini proses pengadaannya gimana nih? Setelah pengadaan, pemeliharaannya seperti apa? Apakah terus abadi sarana prasarana yang tidak bergerak? Ya tentu akan rusak, akan habis. Nah, gimana mekanismenya? Ya, untuk penggantiannya. Ada aturannya khusus supaya tidak kesan ada penyalahgunaan. Ya, seperti misalkan pengadaan sarana prasarana ini melalui sistem belanja langsung. Ya, atau penunjukan pemborong ya untuk pengadaannya, atau bahkan melalui sistem lelang. Nah ini jadi melebar ya kita sarana prasarana. Nah itu hal yang sangat baik Anda dari awal mengetahui bagaimana pengelolaan sarana prasarana di sekolah. Oleh karena itu untuk ujian tengah semester depan, saya lebih kepada bagaimana Anda mengkait ya pengetahuan yang sudah ada, menganalisis, kemudian menjawabnya. Nanti saya siapkan soalnya ya. Boleh open book, karena kan dikerjakannya di rumah, terbuka, tapi harus tulis tangan ya, supaya tidak ada copy paste. Tulis tangan, semacam membuat deskripsi alasan, penjelasan. Ya. Mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Ini sedikit tambahan sekaligus pengumuman untuk kegiatan UTS minggu depan.
Silakan kelompok 5 sudah siap menjawab? Sudah, Pak. Ya, silakan. Pilih 3 aja. Untuk yang pertama, sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Yaitu apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan? Untuk kendala yang pertama yaitu keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam proses pengadaan sarana prasarana pendidikan. Namun anggaran yang tersedia seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan anggaran pemerintah serta tingginya biaya pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk selanjutnya itu perizinan dan regulasi. Proses perizinan dan mematuhi regulasi pemerintah seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Guna persyaratan perizinan dapat menjadi kendala birokratis yang rumit. Sekian mungkin. Jawaban untuk kelompok berapa itu? Untuk kelompok 7, Pak. Ya, bagus. Ya, selanjutnya. Kelompok berapa yang mau dijawab? Berikutnya saya ingin menjawab untuk kelompok 9, Pak. Pertanyaannya yaitu bagaimana sarana dan prasarana pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jawabannya yaitu sarana dan prasarana pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan efektif, ruang kelas yang nyaman dan teknologi pendidikan yang memadai. Itu bisa meningkatkan motivasi dan fokus siswa. Fasilitas praktis seperti laboratorium dan perpustakaan lengkap dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Keamanan dan kesehatan yang terjamin dalam lingkungan sekolah menciptakan perasaan kesejahteraan yang positif bagi siswa. Sarana yang mendukung guru dalam mengajar juga penting. Semua ini ketika digabungkan dengan kurikulum yang baik dan dukungan orang tua, maka akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang tidak maksimal dalam proses pembelajaran dari kelompok 2? Untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana yang tidak maksimal dalam proses pembelajaran, beberapa solusi dapat diterapkan. Yang pertama itu penting untuk merencanakan pengeluaran dengan bijak, memprioritaskan perbaikan. Sekolah juga bisa mencari sumber dana tambahan melalui sponsor, donatur, atau program pemerintah. Penggalangan dana melalui kegiatan seperti bazar atau lelang juga bisa membantu. Kerjasama dengan komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, atau perusahaan dapat memberikan dukungan tambahan. Lalu, perbaikan bisa dilakukan secara bertahap dengan fokus pada area yang paling mendesak. Penting juga untuk memantau dan mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana secara berkala. Partisipasi aktif dari semua pihak termasuk sekolah, guru, siswa, masyarakat, dan komunitas lokal itu sangat penting. Intinya solusi yang dapat diterapkan itu harus ada partisipasi dari seluruh masyarakat, seluruh anggota kependidikan seperti sekolah, guru, siswa, masyarakat, dan komunitas lokal. Benar. Ini apa? Ya. Partisipasi ya? Dari komunitas lokal itu gimana maksudnya? Contohnya seperti mungkin ada beberapa tempat yang ada komunitasnya, Pak, kayak dewan masyarakat gitu, atau organisasi yang ada di sekolah. Ya. Teruskan.
Berapa pertanyaan lagi? Sudah semua, Pak. Oke. Jadi saya ingatkan tuh ya untuk ini lebih kepada ujian tengah semesternya open book dari materi 1 sampai materi 5 ya. Nah, silakan disiapkan saja. Masih ada pertanyaan? Halo? Cukup ya? Cukup. Kalau cukup, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di screenshot lagi. Jangan dicek kehadirannya. Checklist. Ya. Baik, sekian yang Gak ada pertanyaan ya? Oke, tutup aja. Yuk, tutup aja. Ini Nur Adijah pertanyaan. Gimana Nur Adijah? Izin bertanya Pak. Soal nanti dikirim apa ya? Ya, nanti kirim via ya. Gimana? Silakan tutup aja yuk. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Di screenshot jangan lupa. baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.